Kebohongan Fahrozi seusai bunuh ibu kandung, ajak teman lakukan satu hal. Kasus pembunuhan dan mutilasi yang diduga dilakukan Ahmad Fahrozi alias AF 23 tahun terhadap ibu kandungnya Siti Anawati 63 tahun semakin menambah rentetan kasus KDRT. Jasad Siti Anawati ditemukan dalam kondisi terpotong dalam 3 karung di gundukan tanah di kebun miliknya di Desa Karangdalam, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat pada Rabu 8 April 2026 dini hari. Dari kasus tersebut, terbongkar pula kebohongan yang dilakukan Fahrozi seusai ia menghabisi nyawa orang yang telah melahirkannya itu. Demi menyempurnakan pelariannya, tersangka Ahmad Fahrozi sempat mengelabui teman-temannya untuk ikut membantu menggali tanah untuk mengubur dosanya. Aksi pembunuhan disertai bakar hingga mutilasi ibunya itu dilakukan Fahrozi pada Sabtu 28 Maret 2026 sekitar pukul 11 WIB di kediaman korban. Perbuatan itu dipicu karena pelaku marah tidak diberikan uang untuk main judi slot. Setelah melakukan aksi keji memotong tubuh korban karena tidak muat masuk ke dalam karung, AF memutar otak untuk menyembunyikan jasad tersebut. Potongan tubuh korban kemudian dibawa ke Desa Karangdalam dan disembunyikan di kebun milik korban. Tersangka kemudian menghubungi 2 rekannya, Raju dan Nando. Pelaku meminta bantuan 2 rekannya untuk menggali lubang dengan dalih pekerjaan kebun dengan upah sebesar Rp300.000. Setelah lubang selesai digali, pelaku mengambil kembali karung berisi potongan tubuh korban dan diam-diam menguburkannya di lokasi tersebut. Siasat AF yang mengira jejaknya telah terkubur rapi justru runtuh akibat kesaksian dari warga. Seorang saksi berinisial R mencium kejanggalan saat melihat adanya aktivitas penggalian tanah yang diperintahkan oleh AF di kebun milik korban. Menindaklanjuti informasi tersebut, saksi bersama perangkat desa dan warga setempat melakukan pengecekan ke lokasi dan menemukan sebuah lubang yang telah ditimbun kembali. Setelah dilakukan penggalian ulang, ditemukan 3 karung plastik yang berisi potongan tubuh manusia yang diduga merupakan bagian tubuh korban, terang Kasat Reskrim Polres Lahat, AKP Muhammad Ridho Pradani SPD SH, Rabu 8 April 2026. Setelah mendapat laporan itu, tim opsional Jagal Bandit Satreskrim Polres Lahat bergerak cepat dan berhasil menangkap pelaku di sebuah kontrakan di Kelurahan Bandar Agung, Kecamatan Lahat. Pelaku diamankan tanpa perlawanan. Alhamdulillah, tak sampai 24 jam dari laporan warga, pelaku sudah berhasil kami tangkap tanpa perlawanan. Sampai Muhammad Ridho.